Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amida. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang, masuk tahun 2009 dan lulus tahun 2013. Pada tahun 2014, saya melanjutkan S2 Pendidikan Kimia di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berhome base di S1 Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu dari tahun 2018 hingga saat ini. Pada S1 Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya yakni evaluasi proses dan hasil pendidikan kimia, metodologi penelitian, seminar kimia, statistika kimia, pembelajaran elektronik, pembelajaran mikro, kimia sekolah 1 dan 2, serta strategi pembelajaran kimia. Di sini akan dijelaskan bagaimana RPS yang digunakan dalam mata kuliah evaluasi proses dan hasil pendidikan kimia dengan kode mata kuliah kimia KIM 303 yang berjumlah sebanyak 3 SKS. RPS ini dikembangkan bersama dosen senior yang dimulai dengan peta pencapaian pembelajaran mata kuliah. Jadi peta pencapaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 4 CPMK. 4 CPMK ini merupakan kemampuan yang harus dipahami oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, baik itu dari memiliki nilai norma dan etika akademik, serta mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis hasil informasi yang diperoleh, dan mampu memahami bagaimana teori evaluasi pembelajaran yang akan digunakan bagi peserta didik nantinya, baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Setelah mampu memahami teori, maka mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi proses serta hasil dari pembelajaran di kelas, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik menggunakan pendekatan yang sesuai. Dari CPMK yang telah dirumuskan, maka diturunkan menjadi sub CPMK untuk setiap pertemuannya. Sebelum memahami sub CPMK yang ini, maka mahasiswa itu memiliki kemampuan awal yang diperlukan sebelum mengikuti mata kuliah ini berupa konsep-konsep dasar dalam pembelajaran kimia. Nah, dari pembelajaran kimia yang telah diterapkan oleh mahasiswa, maka langkah selanjutnya mahasiswa harus memahami bagaimana penilaian yang bisa dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Maka diadakanlah mata kuliah ini dengan sebelum UTS, mahasiswa mampu memahami bagaimana perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran dalam kimia. Nanti dilihat dari penilaian otentik, kemudian jenis dari tes, serta teknik pengambilan data yang digunakan, dan menjelaskan bagaimana ranah kognitif dalam taksonomi, sampai dengan menjelaskan bagaimana penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Setelah dilakukan sampai dengan 8 sub CPMK ini, maka mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, lanjut mahasiswa memahami bagaimana ranah psikomotor sampai dengan tahapan pada ranah afektif. Kemudian baru dilanjutkan dengan UAS. Begini gambaran dari RPS yang digunakan, bahwa evaluasi proses dan hasil pendidikan kimia ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester ganjil, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan dalam pembuatan instrumen penilaian dari 3 aspek, terutama kognitif, afektif, dan psikomotor, yang disertai dengan rubrik atau pedoman penilaian dan mengacu ke ranah yang sesuai masing-masing aspek penilaian. Mata kuliah ini dikembangkan berdasarkan CPL Prodi, yakni pada CPL 1, 2, sampai dengan CPL 8, yang di mana mahasiswa harus pada CPL Prodi ini menginternalisasikan nilai norma etika akademik dalam proses pembelajaran sampai pada mampu memahami prinsip-prinsip keselamatan kerja, pengelolaan laboratorium, penggunaan peralatan, dan instrumen kimia. Nah, dari CPL Prodi yang dibebankan pada MK ini, maka diturunkan menjadi CPMK yang dijelaskan tadi, dan CPMK ini diturunkan menjadi kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran. Makanya di sini ada 16 CPMK yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah,
korelasi antara CPMK dengan sub CPMK yang diturunkan pada setiap tahapan pembelajaran bisa dilihat di sini bahwa CPMK 1 itu akan terintegrasi pada setiap sub CPMK yang ada. Kemudian di sini ada materi pembelajaran atau bahan kajian yang akan dilakukan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Kemudian referensi yang akan digunakan terbagi menjadi referensi utama dan referensi pendukung, serta media pembelajaran yang akan digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran pada setiap pertemuan sudah digambarkan, dimulai dari apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-16, dan kemampuan akhir apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada setiap tahapan pembelajarannya, serta penilaian yang dilakukan, dan bagaimana bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran, serta penugasan mahasiswa yang bisa dilakukan. Nah, misalnya untuk yang kedua, sub CPMK untuk yang kedua, ini termasuk ke dalam sub CPMK keempat, yakni mampu menjelaskan ranah kognitif dalam taksonomi dan jenis pengetahuan yang ada. Nanti indikator penilaiannya dilihat bagaimana ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan ranah kognitif dalam taksonomi serta jenis-jenis pengetahuan yang ada dalam pembelajaran. Dengan menggunakan penilaiannya nanti kriterianya pedoman penilaian pembelajaran berbasis kasus, kemudian teknik tes yang digunakannya adalah tes uraian. Kuliahnya dengan metode pembelajaran kelompok berbasis kasus, dan kemudian penugasannya berupa analisis artikel tentang pengembangan instrumen penilaian kognitif. Jadi materi yang akan dicapai yakni ranah kognitif dalam taksonomi serta jenis-jenis pengetahuan. Nah, di sini adalah gambaran RPS untuk setiap pertemuan yang akan dilakukan di dalam mata kuliah ini. Dan juga di sini juga digambarkan bahwa rencana evaluasi yang akan dilakukan. Nah, rencana evaluasi yang akan dilakukan pada perkuliahan ini, basis evaluasinya berbasis ada tiga, yakni berdasarkan aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek, serta kognitif atau pengetahuan dari mahasiswa. Kemudian aktivitas mahasiswa, di sini digambarkan contoh dari aktivitas mahasiswa pada pertemuan pertama, dimulai dari jenis aktivitas, kemudian bagaimana langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, serta indikator penilaiannya. Di sini ada contoh beberapa. Kemudian fotofolio penilaian dan evaluasi atas capaian CPL mahasiswa dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16, dan penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah. Dan ini kualifikasi keberhasilan mahasiswa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 25. Untuk pasal 44, bagaimana hasil akumulasi dari nilai yang diperoleh mahasiswa sehingga diintegrasikan menjadi huruf. Demikian tentang RPS, dan kemudian akan disampaikan bagaimana video pembelajaran yang akan dilakukan untuk mata kuliah evaluasi proses dan hasil pendidikan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah evaluasi proses dan hasil pendidikan kimia, pertemuan kedua. Nah, pada sekarang kita akan membahas tentang ranah kognitif dalam taksonomi. Untuk pertemuan ini, nanti sub CPMK yang harus kita capai yakni teman-teman semua mampu menjelaskan ranah kognitif dalam taksonomi dan dimensi pengetahuan yang ada dalam pembelajaran. Kemudian materi yang akan kita bahas di sini ada apa itu ranah yang dimaksud dengan ranah kognitif dalam taksonomi, kemudian dimensi pengetahuan itu apa aja, kemudian syarat tes kognitif yang baik, serta bagaimana cara penyusunan tes kognitif menurut Bloom. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa di sini ada paman Benjamin Bloom. Namun sebelum itu,
sebelum kita masuk ke sini, kita ada pertemuan sebelumnya ngebahas tentang apa itu tes, kemudian apa itu pengukuran, apa itu evaluasi. Teman-teman masih ingat nggak ya? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tes? Saya, Bu. Boleh, silakan Lara. Jadi, tes ini merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan seseorang. Dan untuk proses dari tes ini, dia berupa testing, dan hasil yang didapatkan nanti itu berupa hasil tes atau lembar kerja, Bu. Oke, terima kasih ya Lara ya. Selanjutnya selain tes, kita juga menggunakan yang namanya adalah evaluasi. Kira-kira evaluasi ada yang masih ingat pengertiannya apa? Saya, Bu. Boleh, silakan Delta. Jadi evaluasi itu merupakan kegiatan yang meliputi dua unsur, yaitu pengukuran dan penilaian. Untuk prosesnya sendiri itu yaitu ada pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian lulus atau tidaknya. Kemudian kalau hasilnya itu ada keputusan atau kebijakan yang relevan. Oke, berarti evaluasi ini dia hasil dari seluruhnya ya. Nanti kita putusin apakah dia relevan atau enggak. Nah, selanjutnya kita bakalan pada pertemuan ini ngebahas bagaimana ranah kognitif. Mungkin teman-teman sebagai calon guru udah pada tahu bahwa penilaian itu dibagi menjadi ada di ranah kognitif, kemudian ada ranah apa lagi? Afektif sama psikomotor. Iya, benar banget. Jadi ada ranah afektif, kemudian ada ranah psikomotor juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk ngebahas tentang ranah kognitif. Jadi ranah kognitif ini suatu ranah yang menekankan pada kemampuan intelektual. Jadi dia lebih ke pengetahuan serta keterampilan berpikir. Nah, kompetensi ranah kognitif ini itu diharapkan menggambarkan apa aja sih yang harus dipahami oleh peserta didik. Jadi ranah kognitif ini kita sesuai dengan Benjamin Bloom. Jadi di sini ada taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini yang kita kenal ada C1, kemudian sampai dengan C6. Nah, ini adalah mengalami perubahan si taksonomi Bloom-nya. Ada yang pertama ini C1 yang sampai dengan C6, ini adalah edisi yang lama, kemudian diperbaharui menjadi dipindahkan antara sintesis menjadi C6, kemudian evaluasinya menjadi C5. Jadi kalau dulunya sintesis, sekarang dibuat menjadi creating. Nah, di sini ada kata kerja yang bisa teman-teman gunakan jika mau membuat soal yang berupa ranah kognitif. Jadi misalnya nih, kita mau membuat soal C1. Maka kata kerjanya itu bisa teman-teman gunakan misal bagaimana dia mengutip atau sebutkan. Itu merupakan ranah dari pengetahuan C1 gitu. Karena ini cukup pengetahuan saja. Tapi kalau misalnya kita mau aplikasi, berarti bagaimana dia menerapkan. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita lanjutkan dulu. Kemudian untuk ranah kognitif, tadi itu kan sesuai dengan kemampuan atau proses berpikir. Jadi ada hubungannya dengan dimensi pengetahuan. Jadi dimensi pengetahuan ini artinya bagaimana sih pengetahuan tersebut sampai kepada mahasiswa atau sampai ke siswanya. Misalnya, yang pertama ada pengetahuan faktual. Kira-kira pengetahuan faktual ini kalau dari katanya itu ada yang tahu? Pengetahuan faktual itu berarti berdasarkan apa nih kata-kata yang ini nih? Berdasarkan fakta ya. Nah, jadi ini pengetahuan berdasarkan fakta, kemudian ini berdasarkan konsep, kemudian ini berdasarkan prosedural, dan metakognitif ini berarti gabungan semuanya. Jadi artinya kalau kita mengenal tadi taksonomi Bloom ada C1 sampai dengan C6, maka pengetahuannya ini juga ada sampai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
Artinya bagaimana pengetahuan ini bisa diperoleh oleh siswa. Kognitif. Yang pertama, misalnya pengetahuan faktual. Artinya, jadi kan misalnya kita mengingat apa itu mall. Berarti mereka tentang istilah gitu. Apa itu massa molekul relatif? Nah, ini berarti tentang faktualnya. Sampai dengan ke bawah nanti misalnya kita sampai pengetahuan metakognitif. Kalau metakognitif ini berarti pengetahuan tentang bagaimana strategi, kemudian bagaimana diri sendiri, maka hubungannya dengan proses kognitif si siswanya mampu untuk merumuskan. Jadi, dimensi pengetahuan ini kita bangun dari awal. Nah, ini yang diharapkan, yang diterapkan oleh guru-guru kepada siswanya. Jadi, kita bangun dulu dari misalnya dia terminologinya dulu, jadi dari istilahnya, kemudian nanti baru mereka memahami tentang konsepnya seperti apa. Misalnya kayak istilahnya itu ada mol. Mol itu rumusnya apa? Ayo, mol itu rumusnya apa? Massa per MR, Bu. Oke, massa per MR. Nah, berarti dari terminologinya ada mol nih. Kemudian ada konsepnya. Berarti teorinya seperti apa? Mol itu dapat diperoleh dengan membagi antara massa dengan massa molekul relatifnya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan mol tersebut? Maka lanjut ke pengetahuan prosedural. Nah, untuk di kapan aja mol ini digunakan, maka masuk ke dalam pengetahuan metakognitif. Jadi, pengetahuan itu kita bangun dulu dari, ibaratnya tuh dari tangkanya naik seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan nih. Dalam penilaian kognitif itu kan macam-macam ya, bagaimana cara kita melakukan tadi berupa tes. Nah, tesnya ini ada, kita bagi menjadi dua. Ada tes objektif, kemudian ada yang berbentuk uraian. Kalau teman-teman sendiri taunya selama ini tes objektif yang mana nih? Ini kan ternyata banyak. Kalau teman-teman sendiri yang familiar dengan yang mana? Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini banyak juga nih. Yang mana sih? Yang paling familiar itu yang mana? Pernah ngejawab pilihan ganda hubungan antar hal? Misalnya dia tanyain, kemudian harus ada kita, kenapa sih kita jawab gitu. Maka itu artinya hubungan antar hal. Jadi nanti kalau kita mau bikin soal tes objektif, nggak cuma terbatas dengan pilihan ganda yang biasa aja. Jadi ini banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih. Nah, untuk membuat tes objektif atau tes uraian ini, maka kita harus memahami pakem-pakemnya sendiri. Pakemnya itu artinya bagaimana sih aturan yang baik untuk membuat suatu tes yang baik. Nah, yang pertama kita ada bagaimana cara membuat tes objektif yang baik. Nah, kita lihat dari materi, artinya kalau dari materi itu kita harus membuat, kan tadi misalnya objektif itu pilihan ganda gitu ya. Nah, pilihan ganda ini setiap pengecohnya atau distraktornya itu harus benar-benar berfungsi. Kemudian hanya ada satu opsi yang benar. Jadi kalau mau buat pilihan ganda, berarti buatlah pilihan ganda yang opsi benarnya itu cuma satu. Kemudian dari segi konstruksi, pokok soal dan pilihan dirumuskan dengan spesifik. Jadi artinya apa yang ingin ditanyakan harus dirumuskan dengan spesifik. Kemudian pilihan jawabannya itu harus homogen dan antar opsi tidak saling berhubungan. Kenapa tidak saling berhubungan? Karena nanti untuk mengaktifkan distraktor yang ada di atas.
Dan yang pasti kita menggunakan bahasa yang komunikatif, lugas, dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Yang ini ya, nanti kita akan coba untuk membuat tes objektif yang baik dan benar. Nah, bagaimana dengan tes uraian yang baik? Untuk tes uraian yang baik, dari segi materi, kita harus membuat batasan pertanyaan dan jawaban yang harus yang diharapkan jelaskan gitu. Misalnya nih, Ibu punya contoh. Soal yang pertama, sebutkanlah 5 ciri-ciri dari titik-titik gitu ya. Terus soal yang kedua, jelaskanlah ciri-ciri dari, nah kira-kira mana nih yang benar? Soal yang pertama atau soal yang kedua? Harus ada batasannya yang jelas, berarti soal yang pertama ya. Karena dia meminta 5, berarti jelas 5 yang harus dijawab oleh siswanya. Tapi kalau misalnya kita cuma jelaskan, kita nggak ada tuh batasannya, maka itu tidak bisa menjadi tes uraian yang baik. Kemudian dari segi konstruksi, nah dari segi konstruksi, rumusan kalimat dalam bentuk perintah atau tanya itu menunjukkan jawaban atau tanggapan uraian. Kemudian tidak menggunakan kata tanya yang terbatas, kemudian ada petunjuk yang jelas cara penyelesaiannya seperti apa, dan menggunakan grafik, gambar. Di grafik dan gambarnya ini harus bermakna dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dan yang pasti dari segi bahasa, kita menggunakan bahasa baku yang komunikatif, lugas, dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Jadi ini syarat tes yang baik. Kemudian kita akan mencoba, selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun tes kognitif menurut Bloom. Nah, tadi kognitif itu ada C1 sampai dengan C6. Yang pertama kita lihat dulu ada C1. Bagaimana cara kita menyusunnya? Artinya C1 ini adalah hafalan atau ingatan atau recall ya. Nah, si recall ini merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, serta prosedur yang dipelajari oleh siswa. Misalnya nih, contohnya di sini adalah tadi kita C1 berdasarkan terminologi ya. Simbol unsur perak, tembaga, dan emas secara bersamaan yang benar adalah. Nah, ini artinya mereka memahami simbol unsur perak itu apa, kemudian tembaga apa, emas apa. Itu adalah hafalan. Jadi mereka hafal tuh. BTW kalau perak apa? Kira-kira jawaban yang benar dari A, B, C, D, E ini yang benar yang mana? Ayo, yang mana? Yang peraknya yang mana? Ada G, Bu. Ada A ya, ada perak, kemudian tembaga, serta emas. Jadi mereka memahami, udah lulus nih. Tadi yang jawab itu udah lulus C1-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat C2? C2 itu artinya dia mampu untuk memahami. Jadi kemampuan untuk menangkap arti atau makna dari informasi yang diterima. Misalnya nih, contohnya jumlah atom N yang terdapat pada molekul amonium sulfat itu sebanyak 2, Bu. 2 ya, karena sulit memahami bahwa N-nya itu harus dihitung dari yang indeksnya. Berarti ini perlu pemahaman. Jadi nggak dihafalin, harus dipahami nih. Ini indeksnya berarti indeks 2 ini milik N. Tapi kalau ditanya H, jawabannya berapa? Jumlah atom H yang terdapat pada molekul amonium sulfat. 8, Bu. 8 ya, pintar. Berarti kelas ini sudah lulus sampai tahapan C2. Nah, lanjut ya.
Selanjutnya itu adalah kita lanjut kepada C3. C3 ini artinya kemampuan menggunakan prinsip, aturan, atau metode yang diketahui menjadi situasi yang konkret. Di sini ada, contohnya adalah suatu larutan tersebut adalah, nah, kira-kira cara menjawab soal ini apakah cukup dengan memahami terminologi saja? Tidak, Bu. Enggak ya, jadi kita harus hitung. Harus hitung tahapannya tuh ada. Jadi cara gampang ingatnya itu bagaimana sih cara kita menyelesaikan soal ini. Jadi untuk mengelompokkan soal itu C1, C2, C3, kita mikirin kira-kira berapa cara ya yang harus saya gunakan untuk menjawab soal ini. Kalau misalnya soal yang pertama tadi, oh saya cukup ingat. Kemudian hubungkan. Berarti kan ini suatu ada prinsipnya, ada aturannya. Artinya kita harus tahu dulu bagaimana rumus dari delta TF. Kemudian ini dicari dulu molalnya berapa. Kemudian dari molalnya baru kita cari MR-nya berapa. Nah ini kan artinya ada 3 langkah untuk menyelesaikan soal ini. Maka kita bisa golongkan ini, oh berarti ini adalah C3. Bagaimana cara dia menguraikan informasi tersebut? Maka dibutuhkan kemampuan yang paling tingkatan yang paling sulit ya ada nilai potensial elektronnya. Kemudian di sini ada reaksi, hanya 2 cara saja. Artinya kita harus tahu bagaimana sifat dari potensial reduksi, kemudian bagaimana nanti hubungan antara potensial energi potensial yang mereka miliki. Jadi artinya si creating ini membutuhkan effort yang lebih untuk menjawab soalnya. Kemudian nanti kita ada tugas, tapi sebelumnya Ibu ada pertanyaan nih. Misal kita punya ada reaksi seperti ini. Kira-kira ada yang tahu soal ini kita golongkan ke soal jenis yang mana? C3. Oke. Kenapa Sandi memilih ini C3? Karena itu kan dalam proses pengerjaan itu perlu ada tahapannya dulu, kita harus cari ininya dulu gitu. Jadi dia tuh dalam bentuk prosedural gitu. Kalau prosedural itu saya bilang telah jelaskan itu termasuk ke dalam C3. Oke, benar ya. Jadi ini merupakan tahapan yang prosedural. Nah, ini benar kita bisa golongkan dia sebagai C3. Karena untuk menjawab soal ini, seperti yang dibilang Sandi tadi, kita membutuhkan tahapan-tahapan yang tersendiri. Kita harus hitung terlebih dahulu berapa mol masing-masing saat dia setimbang, kemudian baru bisa ditemukan Kc-nya. Jadi untuk dimensi pengetahuannya ini merupakan suatu pengetahuan yang prosedural. Oke, nah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup ya? Oke, baiklah. Pertemuan kita kali ini materinya sudah beres. Nanti teman-teman bisa tugasnya untuk pertemuan minggu depan yakni menganalisis kasus tentang ranah kognitif dalam taksonomi dan jenis pengetahuan dari contoh yang ada. Jadi contohnya itu nanti dikirimkan ke Kompinya contoh soal-soalnya sehingga harus dianalisis kira-kira itu cocoknya yang mana. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.